Ketemu pas Assalamualaikum Pak Sugito. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Rafiq. Sugito. Salam kenal Pak Sugito. Iya, sami-sami Pak. Nih kami ada Pak Dekan juga Pak Sugito, alhamdulillah. Oh iya. Salam buat beliau, Pak Dekan. Oke, salam kenal Pak Sugito. Oke, Saya sami salam kenal sedaya. Oke. Dulur-dulur. Pak dari anu gini, Bojonegoro nggih? Bojonegoro nggih. Oke. Dulu tetangga berarti, Pak. Tetangga. Kalau saya dan Pak Sugito mungkin satu darah Pak Dekan, karena Pak Sugito Karangpatian saya lihat CV-nya tadi, sedangkan saya Balong. Oh. Balong Ponorogo. Balong. Saya mertua Balong. Kalau desanya Demangan, Pak. Demangan Siman saya, Siman. Siman. Oh, Sim. Ya, siap. Ya, tapi pernah bertetangga dengan Bojonegoro karena pernah camat di Caruban. Karena dengan daerah Sekar, daerah mana itu yang berbatasan dekat-dekat Kenceng. Nggih, Blangkenceng. Nggih, mohon izin Pak Sugito, Pak Dekan untuk memulai kegiatan kita hari ini. Monggo. Monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai mungkin Mbak Ines selaku operator bisa memutar dulu seperti biasa. Jadi Membangun berdasarkan
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Muhammad Nur Salim, MSI, Bapak Sugito, SOS, MH, selaku Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Kemendesa. Kemudian Ketua Program Studi PLS, Pendidikan Luar Sekolah, FIP, Universitas Negeri Surabaya, Ibu Dr. Wiwin Julianingsih, dan segenap rekan-rekan mahasiswa RPL. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan rahmatnya. Sholawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Beribu terima kasih tentunya juga kami tunjukkan kepada Bapak Dekan dan utamanya Bapak Dirjen yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi dan berbagi ilmu terkait dengan materi kita hari ini ya. Kebetulan ini saya sebagai dosen pengampu di mata kuliah pengembangan SDM, dan materi kita hari ini tentang rancangan stimulus sosial guna sinergitas kesadaran dan kepedulian masyarakat desa. Sekedar informasi Bapak Dekan dan Bapak Dirjen, sebelumnya kita juga telah menyelenggarakan kuliah tamu, di mana sebelumnya ada rekan Bapak Sugito, ada Bapak Ratsjumber Prihatin, ya. Kemudian ada Bu Herlina juga, dan luar biasanya ini kita tutup dengan Bapak Sugito ya pada semester hari ini sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Dan untuk mempersingkat waktu, selanjutnya sebelum mulai masuk ke materi, kiranya Bapak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Nur Salim, MSI, berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kuliah tamu dengan pemateri yang luar biasa kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sugito, SOS MH, selaku Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kemendes PDTT. Yang kami hormati Ketua Jurusan PLS FIP Unesa, yang kami hormati tim pengampu mata kuliah, Ibu Profesor Dr. Gunarti Dwi Lestari MSI dan Bapak Dr. Rafiq Jalal Rasanafi MPD, serta yang kami banggakan para mahasiswa RPL Prodi Pendidikan Luar Sekolah di Unesa. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Sugito, tentu kami selaku pimpinan di fakultas mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sugito SSMH yang siang ini berkenan sebagai narasumber kuliah tamu. Pak Sugito biasanya kalau ada tamu saya selalu berpantun, Pak. Pantun saya gini.
buah pisang, buah semangka. Selamat datang di VIP UNESA. Buah semangka beli di Lidah Wetan. VIP siap mendukung UNESA satu langkah di depan. Saudara sekalian, hari ini tentu kita semua bahagia karena bisa bertatap muka langsung, bersilaturahmi, bertemu dan nanti akan mendapat ilmu dari Bapak Sugito SSMH yang hari ini sengaja oleh jurusan PLS diundang untuk memberikan materi dalam kuliah tamu. Tentu selaku pimpinan di fakultas, saya ucapkan terima kasih Pak Sugito dan teman-teman dari mahasiswa RPL. Ini juga sangat luar biasa. Saya sangat memberi apresiasi yang besar kepada teman-teman, para mahasiswa RPL Desa, dan tentu juga kepada para dosen yang telah memberi layanan yang luar biasa pada para mahasiswa ini. Semoga apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang nanti sebagai bekal kita di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, Amin. amin, amin. Siang ini tentu antara mahasiswa dan dosen telah melakukan kolaborasi dalam kegiatan Tridharma, baik itu terkait dengan pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Mudah-mudahan kegiatan Tridharma yang dilakukan bersama kolaborasi ini saya lihat di PLS ini sangat luar biasa. Jadi tidak hanya mengadakan pendidikan dan pengajaran untuk mahasiswa RPL, ternyata juga dipadu juga dengan kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan juga di daerah Bojonegoro. Semoga tentu kita berharap kolaborasi ini terus berjalan ke depan dan tentu akan membawa manfaat baik bagi mahasiswa RPL dari Bojonegoro maupun bagi Bojonegoro sendiri serta bagi UNESA dan dosen di PLS. Perlu saya sampaikan Pak Sugito bahwa di VIP itu ada 8 prodi dan ini yang saat ini mendapat dan kerjasama dengan kementerian untuk menyelenggarakan mahasiswa RPL dan ini saya kira sangat luar biasa. Ini yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Sugito dan teman-teman dari Kemendes yang telah mempercayakan prodi PLS untuk menyelenggarakan kegiatan RPL ini. Dan semoga saya berharap apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Sugito memberi wawasan, memberi informasi, inspirasi bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa. Semoga ke depan akan lebih baik lagi dan bisa mencapai yang terbaik. Hari ini jam 13.15 dengan izin dari Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui Zoom serta dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu dengan tema rancangan stimulus sosial guna sinergitas kesadaran dan kepedulian masyarakat desa oleh Bapak Sugito SSMH saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi karena memang aktivitas dari Bapak Sugito selaku Dirjen PDP sangat
padat, waktu dan tempat kami persilakan Bapak untuk memulai daripada kuliah kita hari ini. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Ini tanya. Mohon maaf udah dari Pak Menteri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Saya senang sekali siang ini berkesempatan bisa menyapa saudara-saudara saya baik yang di UNESA ataupun yang di Bojonegoro yang notabene juga keluarganya UNESA. Saya katakan keluarganya UNESA karena semuanya tercatat sebagai mahasiswa di UNESA. Dan ini memang saya sudah reschedule kalau nggak kedua, kalau ketiga ini baru bisa terlaksana ini, Pak Rafiq. Jadi alhamdulillah yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Bapak Dr. Andes Muhammad Nur Salim MSI, juga para dosen yang tidak bisa sebutkan satu persatu, kemudian Pak Rafiq selaku ini mungkin dosen sekaligus mengantarkan pada kegiatan. Kalau saya tidak mengatakan kuliah, Pak, saya hanya untuk berbagi cerita bersama saja, untuk berbagi cerita bersama saja, ya mudah-mudahan dari berbagi cerita kita saling bisa memberi manfaat begitu. Karena saya sebenarnya pembelajar yang sejati, pembelajar yang ulung ini adalah bapak-bapak kepala desa dan para perangkat desa yang saat ini jadi mahasiswa ini. Karena setiap hari pasti sudah belajar, setiap hari belajar menghadapi masalah, bahkan ya, saya katakan bahkan barangkali belum ada di teori harus mengambil keputusan pada situasi tertentu. Betul Bapak. Leres itu. Ini sedikit saya ceritakan karena pengalaman saya pada saat saya lurah, pada saat camat, ada sesuatu saya mengatakan antara teori, antara hukum itu dengan permasalahan seperti deret ukur dan deret hitung. Ya kalau kebijakan, aturan, bahkan kadang teori seperti deret hitung 1, 2, 3. Tapi persoalan itu seperti deret ukur. Ya 1, 2, 4, 16 bahkan ini. Nah, kepiawaian kita di dalam mengambil keputusan di setiap langkah ini sebenarnya merupakan sebuah kerangka teori yang bisa ditarik story sebenarnya. Dan saya yakin saya berikan apresiasi Bapak Ibu mahasiswa, biar kita situasinya memang itu lagi di perkuliahan yang tentu sharing ini saya harapkan nanti bisa saling untuk memberi kemanfaatan. Karena sekali lagi dengan kita sharing insya Allah nanti akan berbuah dan buah satu yang bisa kita nikmati bersama, menjadi bagian dari salah satu catatan akar dari sebuah nilai kebaikan yang kita berikan. Amin. Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, dinamika pembangunan kebijakan terkait desa ini memang dari tahun sejak dulu ketika kita melihat ya, kalau kita mencoba merefleksi dari sisi kebijakan atau aturan, bahkan kalau kita melihat dari lahirnya sebuah desa, itu baik itu sebelum, bahkan saya katakan desa itu lahir bahkan sebelum negara ini ada. Kemudian dari proses sebenarnya kemudian Indonesia merdeka diakui di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, muncullah kemudian di Undang-Undang sampai pada tahun 48 kalau nggak salah, kemudian muncul lagi di tahun 65, yang mana ini semuanya belum bisa diterapkan. Kemudian yang paling fundamental adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Ini perjalanan waktu sampai reformasi terjadi pada tahun 98, muncullah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 yang mengampu terkait dengan pemerintah daerah, di dalamnya mengatur tentang desa. Kemudian setelah
22 tahun 99 keluarlah Undang-Undang 32 tahun 2004 di mana pemerintahan desa diatur oleh PP 72 tahun 2005 dan momentum yang luar biasa terjadi titik balik pada posisi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di mana pada masa Orde Baru semuanya bicara bersifat sentralistik mencoba untuk menjadi sebuah dinamika pemerintahan. Bahkan pengalaman saya bertugas di Timur Timur begitunya di desa yang di mana di sana lebih kurang ada kepala dusun ini juga menimbulkan kebingungan dalam tataran implementasi. Satu sisi masyarakat loyal kepada tetua adat, di sisi lain lahir juga pemimpin di desa yang dibentuk dalam sisi aspek teknokrasi, yakni kepada fungsi kepemerintahan. Nah, yang ideal memang memadukan antara kekuatan dia sebagai keterwakilan adat dengan mereka yang lahir dari yang dipilih berdasarkan ke teknokrasi. Ini sebenarnya yang ideal, tapi prakteknya ternyata ini juga mengalami banyak dinamika. Saya ingin kembali pada sekarang di Undang-Undang 6 tahun 2014, bagaimana dengan adanya Undang-Undang 6 ini meletakkan kembali kepada desa sebagai sebuah entitas yang diakui bahwa sebagai masyarakat yang sudah ada dan memiliki kewenangan yang disebut dengan kewenangan rekognisi dan kewenangan subsidiaritas, artinya desa di sini memiliki sebuah ruang untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan ekspresi, bahkan inovasi di dalam sebuah konteks pengakuan sebagai mana dia asal-usulnya, bagaimana dia punya kewenangan yang dalam rangka untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama, yakni membangun desa yang tentu lebih sejahtera dan sebagainya. Di sisi lain, memang tadi keunikan dari sisi desa, kita lihat bahwa perjalanan desa tadi, karena memang historisnya desa terbentuk dari berbagai kondisi yang contohkan dari sejarahnya desa tadi, hibrid antara yang memang sebagai masyarakat yang dulu berhimpun, kalau kita lihat kembali, lihat pada posisi sejarahnya, masyarakat itu berhimpun, kemudian butuh pemimpin, atau sebaliknya, kemudian disitulah ada kesepakatan-kesepakatan. Makanya keunikan yang dimiliki oleh desa adalah antara pemerintahan yang berbasis masyarakat dengan pemerintah lokal. Artinya apa? Tadi antara masyarakat desa dengan pemimpinnya ini memiliki hubungan yang sangat erat, keterikatan. Berbeda dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, bupati, contoh saja kita bupati memutuskan sesuatu cukup dengan DPRD selesai. Ketika DPRD sebagai representatif dari keterwakilan masyarakat dalam hal ini sebagai kamu boleh. Mohon maaf, bocor suara Bu Julika ya ini. Ya, mungkin yang bocor tolong bisa di. Jurika. Bu Jurika. Mbak Anes bisa tolong di mute Bu Jurika. Ya. Saya lanjutkan Pak Arfik. Ngapunten Pak gitu. Nggak apa-apa, biasa itu. Memang namanya online itu kadang di luar kesadaran kita kadang dengan begitu. Iya. Kepencet. Nah, tadi saya contohkan ketika misalnya pemerintah daerah ketika memformulasikan suatu kebijakan, kemudian antara bupati dalam artian eksekutif dengan legislatifnya DPR, kemudian dirumuskan selesai. Tetapi bicara desa, sudah bicara dengan kepala desa, dengan BPD, ini juga masih harus tentu karena walaupun BPD sebagai bentuk representatif keterwakilan dari masyarakat desa, sisi lain juga tentu ada ruang-ruang yang harus dikomunikasikan karena interaksi yang kuat. Itulah yang dikatakan tadi, jadi pemerintahan yang berbasis masyarakat dengan dari komunitas untuk mengatur dirinya sendiri tadi. Tapi Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, di era sekarang kewenangan lebih besar kepada desa ini telah diberikan, sehingga bagaimana desa untuk mampu mentransformasikan dalam konteks di pembangunan, mencakup kewenangan tadi,
mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan termasuk dalam memanfaatkan dari hasil pembangunan tadi berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas tadi. Nah, pembangunan desa ini juga harus mampu mewujudkan desa sebagai tempat yang benar-benar demokratis, yang mengakomodasi berbagai pilihan dan kesempatan dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, serta mengurangi kemiskinan di desa. Makanya nanti sebenarnya seperti apa yang harus bisa dilakukan, nanti bisa kita ceritakan di berikutnya. Saya ingin meletakkan dulu pada satu pemahaman konsepsi bahwa hadirnya sekarang ini bagaimana desa pada posisi eksistensi sekarang. Nah, tujuan mulia dari lahirnya Undang-Undang 6 tahun 2014 ini adalah sekali lagi meletakkan masyarakat desa pada posisi sebagai owner. Karena itu bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik serta penanggulangan kemiskinan. Tentu hal ini bisa dilakukan paling tidak melalui 4 hal. Bagaimana meningkatkan pelayanan dasar, karena ini menjadi basic yang tentu semuanya berkembang di sini. Kemudian juga penyediaan terkait dengan pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal desa, serta setiap desa pasti punya potensi sehingga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ini juga dikelola dengan baik yang memiliki pemahaman konsepsi yang berkelanjutan. Artinya apa? Tidak boleh kita mengeksplorasi sumber daya alam dan lingkungan itu hanya untuk kepentingan saat ini. Harus memiliki nilai keberlanjutan, terutama juga bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Karena itu desa harus berdaya di dalam menjalankan kewenangannya, fokus pada penyelesaian masalah, dan mengelola potensi yang ada sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tadi serta mengurangi kemiskinan di desa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat di pasal 78 ayat 3 yang tadi ayat 1 ya, ayat 1 dan 2 yang kita ceritakan tujuan pembangunan. Nah, bagaimana sebenarnya pembangunan desa itu dilaksanakan? Maka pembangunan desa ini harus mengedepankan kebersamaan. Ini harus digarisbawahi, kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Inilah sebagai sebuah ciri khas masyarakat desa. Kebersamaan harus tetap dijaga, kekeluargaan dan kegotong royongan, guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Nah, inilah kunci, kata-kata kunci ini harus dipegang teguh, sehingga di dalam proses pembangunan tadi, nanti saya akan singgung di berikutnya, bagaimana semuanya terlibat secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dari pengawasan sampai pada pemanfaatan, dan semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Karena itu seluruh warga desa harus berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan pembangunan desa. Tidak boleh satu orang pun terlewat, sehingga program kebijakan yang dilaksanakan ini benar-benar merepresentasikan atas kehendak bersama yang didasarkan atas potensi dan permasalahan yang dimiliki tadi guna kesejahteraan masyarakat desa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, memang kita masih memiliki yang cukup banyak ya isu-isu terkait permasalahan pembangunan desa. Mulai dari misalnya dari aspek infrastruktur, bagaimana inefisiensi atau biaya tinggi di dalam penyediaan infrastruktur di desa. Demikian juga kebutuhan terhadap akses layanan dasar, air bersih, listrik, jalan, dan sebagainya. Kemudian di bidang ekonomi, produktivitas yang mungkin juga terjadi ketidakefisienan, misalnya dalam skala-skala tertentu. Kemiskinan di desa juga masih tinggi. Ya, ini sekarang ini ada kurang lebih 12,3%. Nah, juga ketertinggalan dari backward effect di sisi ekonomi. Maksudnya begini, ketika sebuah perkembangan sebuah desa atau kota atau negara, satu sisi ternyata juga meninggalkan permasalahan di tempat lain. Misalnya, anggaplah, mohon maaf kalau misalnya karena ini Bojonegoro ya, saya mohon pakai Pak NR Bojonegoro. Mungkin perkembangan terkait dengan Exxon misalnya, atau sebenarnya ini. Nah, sisi lain mungkin menimbulkan persoalan juga dari
perkembangan itu sendiri yang saat ini menjadi PR kita bersama. Soal demografi, kepadatan penduduk, belum lagi antara khusus Jawa, luar Jawa. Tapi bisa jadi penduduk di desa yang notabene sebenarnya jumlahnya lebih besar, tetapi yang terjadi adalah pergeseran di mana yang tinggal di desa adalah orang-orang tua, maksudnya adalah para lanjut usia dan sebagainya. Sementara yang generasi mudanya banyak melakukan migrasi, baik ke perkotaan atau mungkin ke negara lain dalam artian mereka untuk mencari pekerjaan karena memang salah satunya di desa mungkin saat ini belum tersedia lapangan pekerjaan dan sebagainya. Aspek sosial, kita sebenarnya yang katakan tadi kebersamaan, kekeluargaan, gotong royongan, kita punya modal sosial. Punya modal sosial bagaimana masyarakat desa itu yang guyup rukun, bahu-membahu, saling membantu. Kalau sebagian karena ini orang Jawa, saya yakin nggak paham. Kita kenal dulu, di zaman dulu ada namanya gugur gunung, kemudian sambatan, mungkin saya nggak tahu ada istilah nggak, kalau Ponorogo ini Mas Rofik paham ya kalau sambatan Mas Rofik ya? Iya, sambatan. Iya. Madiun masih sama sambatan juga. Iya, sambatan itu kan artinya kita saling mendukung untuk saling membantu tanpa dibungkus juga dengan kerelaan karena kita ada kesadaran yang kita miliki bahwa kita harus bisa saling membantu sama. Baik itu dalam artian misalnya orang punya hajatan untuk membantu misalnya membangun rumah yang tidak layak huni bagi warga yang miskin dan sebagainya. Tapi kita ketahui sama saat ini juga sebagian mengalami degradasi atas kondisi tersebut. Belum lagi terdegradasinya kapasitas kelembagaan lokal. Kita di desa dulu ada yang disebut, selain mungkin aspek yang dibentuk oleh teknokrasi ya, ada LPKMD, kemudian ada Karang Taruna. Sebenarnya di desa itu dulu ada namanya paguyuban Sinoman, paguyuban sesepuh dan sebagainya yang sebenarnya merupakan modal sosial yang memiliki fungsi-fungsi dalam rangka untuk mendorong kehidupan yang harmonis di desa. Kemudian soal lingkungan, misalnya sering terjadi eksploitasi, kadang oleh oknum tertentu melakukan eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan sekitarnya yang kemudian mengganggu terhadap akhirnya keberlangsungan dari adanya longsor, banjir dan sebagainya. Ini juga salah satu dari aspek yang diakan perusahaan lingkungan. Demikian juga dari aspek perumahan misalnya. Saya katakan tadi permukiman tua itu artinya seperti tadi kondisinya desa-desa tertentu. Saya sebenarnya kemarin juga di Bojonegoro kalau nggak salah saya sempat baca di media itu di YouTube yang dulu setiap begitu beli mobil, tapi sekarang kondisinya kurang menguntungkan karena ternyata juga bagian dari kondisi mungkin backward effect dari sisi ekonomi tadi. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan tingkat kemiskinan itu di desa, bahkan saya agak ironis ini Pak Rofik ini. Indonesia ini diletakkan dalam Global Hunger Index. Jadi tingkat kelaparan Indonesia diletakkan peringkat ketiga se-Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Laos. Ini bagi saya sesuatu yang sangat menantang bagi kita ya, menggelitik ini pertanyaan ini. Padahal kita dikatakan negara kita ini gemah ripah loh jinawi ya kan, sampai Pos-pos bikin lagu aja katanya hutan batu dan kayu jadi tanaman. Atau jangan-jangan ini yang meninabobokan kita sehingga kita terlena dalam posisi itu. Secara budaya bisa jadi itu Pak gitu. Nah, ini kan artinya makanya tingkat penyebaran kemiskinan seperti yang tergambar di layar, saya mungkin agak singkat saja. Nah, tentu bagaimana desainnya mampu mempercepat proses transformasi dan akselerasi pembangunan untuk memperkuat daerah dan desa. Nah, ini kalau kita tidak timbul kesadaran kolektif bagi kita semua, karena desa kita ini ada 74.962 desa, yang mana jumlah penduduknya paling tidak hampir 90% ini kan berada di desa. Aspek kewilayahannya adalah desa. Kemudian penduduknya mungkin sekitar 70-80% lah, itu ada di desa. Maka ketika kita tidak menyadari ini dan desa tidak mulai bergerak memahami itu, maka yang terjadi tentu kita pada
pada lambat laun kita akan tentu semakin kondisi yang kurang baik. Nah, belum lagi kita untuk bicara soal investasi sumber daya manusia. Anak-anak adalah bagian investasi generasi kita di masa yang akan datang. Saat ini kita ternyata secara nasional masih memiliki tingkat stunting yang cukup tinggi, 24,4% prevalensi stunting kita di Indonesia. Kita lihat di tabel atau di slide ini, sebarannya ternyata dari 34 provinsi ya. Sekarang prevalensi tertinggi itu ternyata ada di NTT, Sulbar, Aceh, NTB, Sultra, Kalbar. Dan 5 kasus tertingginya ternyata salah satunya adalah Jawa Timur. Mungkin Jawa Timur secara peringkat tidak masuk di dalam 7, tapi karena jumlah penduduknya besar sehingga tingkat ini kasusnya lebih tinggi. Nah ini saya pikir juga menjadi tantangan bagi kita semua soal bagaimana kita bicara investasi sumber daya manusia. Yang kita lakukan hari ini adalah melakukan bagian dari investasi sumber daya manusia untuk anak-anak kita di generasi yang akan datang. Nah, selain kondisi tadi, juga memang ada beberapa yang menurut saya menggembirakan yang perlu kami sampaikan di dalam forum ini, bahwa desa dari tahun ke tahun mengalami perkembangan setelah sejak tahun 2015, bagaimana dana desa itu digulirkan, kurang lebih sampai tahun ini sudah 468 triliun dana desa digulirkan di seluruh desa di Indonesia. Desa juga mengalami tingkat perkembangan. Kami memiliki tool yang disebut dengan Indeks Desa Membangun. Alhamdulillah, Pak Rofik, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang sudah tidak memiliki desa yang sangat tertinggal dan tertinggal. Artinya peringkatnya sudah diperkembang, maju dan mandiri, dan itu sudah dideklar pada posisi tahun 2021 kemarin. Jawa Timur merupakan provinsi terbesar pertama yang telah terbebas dari sangat tertinggal dan tertinggal. Dan tahun ini disusul oleh Provinsi Jawa Barat, di mana sebelumnya provinsi-provinsi kecil di tahun 2020 itu Bali, Jogja, Bangka Belitung telah terbebas dari yang sangat tertinggal dan tertinggal. Tapi sisi lain kita juga tentu tidak cukup berpuas diri di situ. Kita perlu untuk terus bagaimana mengembangkan agar desa ini benar kemandirian adalah kemandirian yang benar-benar bukan hanya mandiri dari statusnya, tetapi juga kemandirian terhadap masyarakatnya, terbebas dari kemiskinan tadi, dari stunting, ketertinggalan, dan sebagainya. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Kementerian Desa di dalam rangka untuk mendorong ini, maka meletakkan SDGs global ke dalam SDGs desa, dengan harapan ini menjadi sebagai upaya terpadu dalam pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena sebenarnya bicara SDGs itu ya sama dengan membicarakan desa. Membicarakan desa sama dengan bicara soal bagaimana persoalan dan kesejahteraan yang harus kita dorong. Karena di dalam SDGs desa bicara soal bagaimana desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, bagaimana peran perempuan, peduli lingkungan laut, darat, dan seterusnya. Nah, prinsip yang harus dianut dalam proses ini adalah bagaimana memastikan setiap orang yang ada di desa ini terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Maka disebut dengan no one left behind. Ini artinya diharapkan bahwa tidak semua masyarakat desa tidak boleh terlibat dalam proses pembangunan termasuk menerima manfaatnya. Bagaimana juga di dalam pelaksanaan pembangunan ini terjadi pengurangan kesenjangan, jangan menimbulkan kelas-kelas baru di desa antara mohon maaf istilahnya kelas elit dengan kelas marginal. Tentu kita harapkan ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian, saya ingin sedikit untuk masuk dalam, karena saya pikir perlu kita lakukan bersama bagaimana kita untuk bisa membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa membangun desa itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala desa, tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat desa atau tanggung jawab elit desa. Semuanya memiliki peranan sama untuk bangun ini. Cuma kita harus berbagi peran. Tentu Pak Kepala Desa sebagai leader yang ada di desa,
sebagai bapaknya orang desa tentu juga memiliki peran yang sangat strategis. Tetapi terlepas dari itu semua, masing-masing memiliki peran dan fungsi yang tentu harus kita letakkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Saya sedikit mencoba untuk mengambil pemahaman terkait dengan judul kuliah pada hari ini, terkait dengan stimulus sosial. Ini adalah sebenarnya pada diri seseorang itu kan orang melakukan aksi karena melakukan reaksi karena ada aksi. Ini ya Mas Rofik ya. Orang melakukan ya karena reaksi karena ada aksi. Orang melakukan respon karena ada stimulus yang diberikan. Karena itu sebenarnya sebagai bagian dari kita masyarakat secara individu maupun secara makhluk sosial, tentu dalam diri seseorang itu pasti ketika ada sesuatu ya di stimulus atau apa pasti akan merespon, dan di dalam respon ini tentu bagaimana kita kelola dengan baik respon terhadap lingkungannya eksternal maupun terhadap eksternal. Nah, dalam konteks kita bicara ini, saya sedikit mengambil beberapa teori terkait mungkin Mas Rofik lebih paham lah terkait dengan hal ini, dengan SDM. Saya coba mengambil pada posisi teorinya dari Abraham Maslow, yang mana bahwa setiap manusia itu sebenarnya memiliki tingkat kebutuhan dasar, dan itu merupakan sebuah hierarki yang mana masing-masing hierarki ini akan saling keterkaitan. Dan ini nanti akan saya bawa pada posisi masyarakat desa. Secara individu, orang itu tentu butuh sandang, pangan, papan. Itu yang dikatakan dalam bentuk istilahnya kebutuhan yang basic nih, kebutuhan yang paling mendasar atau kebutuhan fisiologis. Maka setiap orang itu pasti akan berupaya untuk mencapai itu. Setelah dia memiliki kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, dia juga butuh rasa tingkatan yang berikutnya, yakni rasa aman. Aman dalam artian juga mungkin keberaturan, kestabilan di dalam lingkungan, di dalam dan sebagainya. Setelah basic need, makanya kalau saya istilahnya, mohon maaf nih kalau menganalogkan Tarzan itu kan, kalau Tarzan di film-film Tarzan itu pada awalnya dia hanya butuh pada posisi basic need. Tapi begitu ketemu siapa itu, ya ini kan kemudian ada rasa aman, butuh rasa sosial. Apa kebutuhan sosialnya apa? Terkait dengan dia untuk membangun relasi, komunikasi, butuh berkeluarga, yang muda butuh pacaran, yang tapi bukan Pak Kepala Desa butuh pacaran, saya yakin Pak Kepala Desa tidak butuh pacaran lagi kan. Artinya relasi ini dibangun sebagai bentuk interaksi sosial, menjadi bagian dari kebutuhan sosial. Nah, pada tahapan berikutnya orang butuh penghargaan, mulai dari pencapaian status, bahkan mohon maaf Pak Kepala Desa di dalam proses menuju siapapun ketika dia ingin menemukan status, entah itu status sosial di desa ataupun status baik akademisi misalnya keilmuan, status apapun, ini menjadi bagian dari kebutuhan pada level yang keempat. Nah, yang paling puncak adalah aktualisasi diri, pengembangan diri. Dalam hal ini tentu terkait dengan pemenuhan-pemenuhan. Kadang di sini sudah tidak lagi butuh yang sifatnya fisik, tapi aktualisasi diri ini sebuah pengakuan atas apa yang dia lakukan. Nah, di desa saya yakin masyarakat ini ada dalam setiap level ini. Makanya dalam kehidupan masyarakat desa yang memiliki hierarki tadi masing-masing perlu pemenuhan kebutuhannya. Nah, ini satu sisi menjadi kewajiban kita, di sisi lain ini saya pikir bisa dirangsang dan bisa menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat desa untuk terus berkembang, tumbuh dan sebagainya. Tentu kita harus paham bagaimana masing-masing individu, masing-masing keluarga atau kelompok di dalam masyarakat desa kita terkait dengan kondisi ini. Dan yang sangat menurut saya yang perlu kita garis bawahi, apapun kondisinya, pada level apapun dia, sebenarnya dia adalah memiliki potensi yang bisa didaya gunakan di dalam membangun desa kita. Saya contoh paling sederhana saja. Mohon maaf, orang miskin pun
atau kaum marginal pun sebenarnya dia juga ingin untuk bisa berbakti, ingin dia bayarkan ruang untuk memberikan kontribusi di dalam membangun desa. Misalnya yang ketika kita untuk membuka akses jalan, misalnya jalan lingkungan. Kadang orang yang dalam posisi seperti ini, saya katakan tadi, oh saya tidak punya material, saya tidak punya duit, saya tidak punya untuk iuran, tapi saya punya tenaga. Saya nanti pada saat pembangunan saya kontribusikan tenaga saya untuk ikut membangun di dalamnya. Nah, kalau kita semua bisa melihat pada posisi ini, saya yakin setiap desa, masyarakat yang ada di kita punya nilai-nilai, punya potensi, dan semuanya bisa kita daya gunakan. Saya coba berikutnya. Kalau kita ambil dari posisi teorinya David McClellan, setiap orang itu mempunyai nilai, ada 3 hal yang dia ini kan. Ya, ini kebutuhan akan berprestasi, need for achievement, yaitu adanya dorongan dari setiap individu untuk melakukan mencapai prestasi sehingga dia melakukan sesuatu. Ya, karena dorongan itulah yang kemudian menjadi motivasi bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, bahkan di dalam situasi di kehidupan sosial. Juga need for power. Jadi dia ingin untuk mendapatkan status, kebutuhan untuk katakanlah menjadi pemimpin, kemudian ini menjadi dorongan untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Demikian juga need for affiliation. Ini juga kebutuhan untuk berafiliasi, untuk melakukan pertemanan, bekerja sama dan sebagainya. Nah, setiap orang pasti memiliki ini. Kalau kita coba cermati, jeli di masyarakat kita, ada yang mungkin background-nya tokoh agama, ada yang background-nya mungkin kependidikan, ada yang background-nya kepemudaan. Bahkan kalau saya katakan, mohon maaf, preman pun, sebagian orang menganggap itu sebagai sebuah masalah, tapi pengalaman saya mengajarkan preman pun sebenarnya kalau kita bisa daya gunakan menjadi potensi yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin Pak Serobek tahu daerah Madiun ini. Iya. Seperti itu. Ternyata kita daya gunakan justru untuk menjaga keamanan kantor desa, untuk menjaga keamanan desa kita daya gunakan, ternyata mereka juga luar biasa. Artinya apa? Nilai-nilai inilah yang sebenarnya yang harus kita kenali. Kalau istilah saya, kita bisa melakukan mapping terhadap kondisi masyarakat kita, dan kita lihat masyarakat masing-masing punya, ya tadi kalau yang mungkin yang kelasnya kelas tinggi, yang punya maaf dalam kelas sosial yang tinggi, misalnya tanda kutip misalnya kaya, mungkin dia sebenarnya kalau kita mampu mendorong dan mendudukkan mereka dalam porsinya, saya yakin akan mensupport terhadap pembangunan desa itu. Saya punya pengalaman pribadi ketika misalnya untuk membangun suatu wilayah, kita tidak punya modal, tapi kita melakukan inventarisasi siapa masyarakat yang ada di sana, kira-kira dia punya potensi apa yang bisa dikembangkan dengan pendekatan tertentu, ternyata bisa kita lakukan. Saya pikir ini juga menjadi bagian referensi bagi para mahasiswa, yang utamanya adalah beliau-beliau yang mengabdi di desa. Nah, bagaimana kita untuk bisa mendorong, melahirkan adanya motivasi-motivasi dari individu-individu yang ada di desa ini untuk bersama-sama kemudian menjadikan sebuah kesadaran kolektif untuk melakukan upaya-upaya di dalam rangka pembangunan desa. Klasiknya saat ini seluruh mengatakan bahwa sumber daya kita terbatas, anggaran kita terbatas. Kemudian yang dilihat mungkin dikit-dikit dana yang dibantu oleh pemerintah, dana yang dari pemerintah daerah. Nah, sebenarnya di dalam lingkup kita sendiri juga saya yakin masih banyak potensi yang belum tergali. Nah, inilah kira stimulus sosial tadi menurut saya hal semacam ini perlu kita dorong dan kita bangkitkan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, maka saya mencoba memberikan sebuah kesimpulan dari bahasa bagaimana kita merancang stimulus tadi di dalam proses kesadaran kolektif dalam rangka pembangunan desa, yakni
bagaimana upaya kita untuk memberikan sebuah rangsangan ataupun kesadaran secara kolektif bagi masyarakat desa guna mendorong terjadinya kegiatan atau respon atas perubahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat desa kita. Kata lain adalah bagaimana mereka bisa berpartisipasi aktif di dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Artinya tadi segala potensi dengan berbagai klasifikasinya yang dimiliki oleh masyarakat desa ini semuanya bisa melakukan keterlibatan secara aktif dalam proses pembangunan desa yang tentunya pada ujungnya adalah kita bagaimana untuk sama-sama mengangkat kesejahteraan desa. Saya ambil contoh misalnya ketika ada keluarga kita di sekitar kita ada yang mohon maaf kemiskinan ekstrim, lansia, dia hidup sendiri, rumahnya sudah tidak layak huni. Saya pikir kalau kita mampu mengkonsolidasi terkait dengan stimulus sosial ini, maka akan timbul kesadaran kolektif bagaimana kalau rumah yang kita sama-sama kita support, terus kita memberikan juga dukungan terhadap kebutuhan makanan sehari-hari dan sebagainya. Ini menjadi salah satu bentuk ilustrasi saja terkait dengan rangsangan ataupun kepedulian dalam bentuk partisipasi yang konkret yang kita citakan tadi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, nah bagaimana untuk melihat itu tentu kita harus melakukan secara mulai pemetaan atas potensi desa. Diidentifikasi sumber daya dan potensi yang ada tadi, kemudian dikumpulkan dan dianalisa secara objektif permasalahannya, potensinya, dan berbagai informasi yang terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat ada. Dimulai dari memetakan potensi desa, tidak hanya berbasis masalah, tapi juga berbasis potensi. Dua hal ini harus imbang. Melihat dari sisi permasalahannya, juga melihat dari sisi potensinya desa. Kemudian ketersediaannya, teknologi, dan sebagainya. Demikian juga pada fungsi masyarakatnya. Saya katakan tadi bagaimana kondisi sosialnya, ekonominya, kelembagaan yang ada di desa, ruang-ruang apa yang bisa diinventarisasi di sana sehingga menjadi sebuah data yang bisa kita pahami bahwa desa kita memiliki berbagai elemen tadi. Demikian juga terhadap kondisi desa kita. Bisa jadi desa pesisir, desa ngarai, kemudian desa pegunungan, ataupun bentuk lain yang tentu ini akan sangat berpengaruh pendekatannya di dalam proses pembangunan. Baik cuacanya, geografinya, aksesibilitasnya, dan sebagainya. Juga kearifan lokal. Kearifan lokal ini bisa kita manai setiap desa punya adat, tradisi, budaya, dan saya yakin itu menjadi masih kekuatan yang luar biasa untuk menyatukan masyarakat kita. Ada adat bersih desa, ada adat terkait dengan katakanlah mungkin di nelayan ada larung sesaji dan sebagainya. Dan ini saya yakin masyarakatnya masih sangat kental dengan itu dan ini menjadi salah satu modal sosial yang perlu kita pelihara dan kita daya gunakan untuk sebagai salah satu aspek kekuatan sosial yang ada di masyarakat kita. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, maka tentu dalam konsepsi bagaimana untuk mensinergikan dalam rangka kesadaran masyarakat desa tadi, maka kita memahami yang disebut dengan ada prinsip desa inklusif. Inklusif itu yaitu setiap warga negara adalah sebagai subjek yang otonom, sebagai aktor utama dalam gerakan sosial untuk mewujudkan impian kolektif, mendayagunakan kekuatan diri dan kelompok serta mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang ada. Artinya setiap individu, setiap warga desa punya ruang yang sama dan punya potensial. Nah, desa untuk semua warga, ya ini seluruh warga desa termasuk kelompok rentan, marginal, ini berjuang mengakses sumber daya di desa, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, mengawasi penyelenggaraannya, terlibat secara aktif dalam pelaksanaannya, dan memetik manfaat dari seluruh hasil pembangunan. Karena itu, dikembangkan juga melalui pola kemitraan dan kolaborasi, baik itu yang ada di dalam desa, ataupun antar desa dan dengan berbagai pihak di luar desa. Kalau sekarang orang mengenal dengan pentahelix, kalau saya sekarang lebih menggunakan pada posisi multihelix, karena sebenarnya tidak cukup hanya dengan antar pemerintah, perguruan tinggi, swasta, NGO, tapi siapapun yang memiliki
kepedulian dan keterlibatan dalam pembangunan desa. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, karena di dalam proses melakukan stimulus ini juga tidak mudah, tidak gampang, maka bagaimana kita juga perlu untuk melahirkan sebuah volunteer melalui proses kaderisasi di desa. Bagaimana menumbuhkan kaderisasi sebagai penggerak kerja pengorganisasi desa, khususnya dari sisi kelompok-kelompok marginal maupun rentan. Nah ini bagaimana kepemimpinan dan pengorganisasiannya, kemampuan mempengaruhi kebijakan, penguatan prakasar lokal, pengembangan, termasuk misalnya ketika kita memutuskan dalam sebuah musyawarah desa, saya katakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kadang ada anekdot begini, ya kalau saya diajak ngomong ya saya mau urun rembuk, tapi kalau nggak diajak ngomong ya dramatis kan gitu. Nah sebenarnya semakin banyak yang kita ajak urun rembuk di dalam sebuah proses ini, sebenarnya akan semakin banyak yang kita gali dan akan semakin banyak yang merasa punya tanggung jawab ketimbang kita sendiri ataupun mungkin hanya oleh kelompok elit-elit tertentu saja. Karena itu bagaimana memastikan partisipasi aktif bagi warga desa di dalam pembangunan desa. Baik dari tadi saya katakan mulai dari pelaksanaannya. Nah, bagaimana pembangunan desa dengan tahapan yang bukan berdasarkan keinginan, tapi didasarkan pada data fakta yang ada, sehingga ketika pendataan pun semua harus terlibat di dalam perencanaannya, pelaksanaan sampai ada pertanggungjawaban, dan kemudian dilaksanakan dengan secara partisipatif, pendekatan lebih pada swakelola, PKPD, termasuk pemantauannya secara bersama-sama, sehingga memastikan pemerintah desa membuka partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh warga desa untuk ikut serta di dalam pembangunan desa, serta memastikan terlaksananya nilai-nilai inklusi sosial. Apa itu nilai inklusi sosial? Jadi toleransi, kesetaraan, gotong royong, kedamaian, kemajukan, dan lain-lain, sehingga menjadi perspektif dalam perilaku kolektif warga desa. Terakhir, ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita untuk bisa menjaga modal sosial dan kehidupan nilai-nilai yang ada di desa tadi, maka saya ingin sampaikan ada 5 prinsip yang menurut saya yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah masyarakat desa ini sebagai owner atas kepemilikan desa. Karena itu mereka lah yang menentukan arah bagi desanya. Karena mereka juga harus mampu menemukan atas potensi, permasalahan, dan menemukan solusi atas setiap permasalahan yang ada. Kedua, desa harus memiliki kemauan dan tekad yang kuat untuk maju dan mandiri atas kekuatan sendiri, berlandaskan potensi, aset, dan modal sosial yang dimiliki. Nah, kata tadi setiap desa itu pasti memiliki potensi dan aset yang ada, namun mungkin belum mampu didayagunakan. Nah, yang ketiga adalah desa adalah arena masyarakat untuk meraih kemuliaan, bukan ajang bertarungnya para elit untuk berebut kekuasaan. Ironis, saya masih mendengar di daerah lain itu masih ada kepala desa tidak akur dengan BPD, kepala desa tidak akur dengan perangkatnya. Nah, kalau kepala desa tidak akur, pertanyaan kepala desa ini kan dipilih oleh warga. Artinya representatif atas kehendak dari sebuah proses demokrasi. BPD juga merupakan keterwakilan dari masyarakat desa. Nah, kalau dua-duanya nggak akur, nah dua-duanya itu mewakili siapa kan jadi pertanyaannya kan begitu. Ya. Nah, yang keempat adalah desa membutuhkan pendampingan untuk memajukan desa sehingga mampu bergerak sama untuk itulah kemitraan perlu dibangun karena untuk memberikan sebuah rangsangan dan kesadaran kolektif itu tentu tidak hanya datang dari dalam, bisa juga datang dari luar sehingga bersama-sama untuk melakukan pendampingan sehingga desa memberikan arah yang diinginkan. Yang kelima, kemajuan pembangunan desa tidak boleh merusak modal sosial dan nilai-nilai yang ada. Sehingga ini diharapkan tetap tumbuh dan terpelihara sebagai ciri kearifan lokal masyarakat desa. Semangat gotong royongnya, semangat berbaginya, semangat tulung-tinulungnya, semangat dan nilai-nilai untuk saling bahu-membahu membantu tadi tetap harus terpelihara. Pikiran dan istilahnya cita-cita boleh kita berpikir secara global, tetapi harus kaki
tetap berlandaskan pada berpijak pada akar budaya masyarakat desa. Paling akhir, ingin saya sampaikan bahwa padahal tidak ada desa yang miskin, yang ada adalah desa belum menemukan atas potensi dan aset yang dia miliki. Karena itu, mari kita melalui pertemuan pada hari ini, melalui bagaimana kita merancang stimulus sosial, kita mampu melakukan mensinergikan dalam kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga kita mampu menemukan atas potensi dan aset yang dimiliki kita, yang kemudian bisa kita daya gunakan untuk kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan kita menuju kemandirian desa. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo, kami sangat terbuka dan nanti kita saling sharing. Dan sekali lagi saya bukan bermaksud mengajari, tapi kita sharing saja dengan beberapa hal yang pernah kami temui dan kami lakukan. Demikian Mas Taufik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Sugito, Bapak Dirjen tercinta kita, luar biasa tadi. Banyak sekali pengalamannya, apalagi tadi beliau pernah menjabat sebagai camat gitu Pak. Pernah menjabat juga sebagai kepala desa. Artinya secara konstruksi pengalaman itu sudah lengkap. Dan ini momentum untuk kita. Saya coba membayangkan, kebetulan istri saya itu di Dinas PMD Provinsi Pak, Jawa Timur. Itu untuk ketemu dengan Pak Direktur aja susah. Apalagi ini kita dihadapkan dengan Bapak Dirjen, ini momentum kita untuk monggo apapun yang ditanyakan, apapun yang dikeluh kesahkan, yang sekiranya relevan dengan permasalahan desa itu insya Allah nanti bisa terjawab. Beberapa poin yang kemudian juga tadi kita bisa ambil ya, tentunya teman-teman juga mencatat di rumah ya, tentang pentingnya kita memappingkan masyarakat. Jadi berbicara pemetaan, berbicara identifikasi itu menjadi penting, apalagi teman-teman ini calon lulusan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi berbicara pemberdayaan masyarakat itu bukan hanya tanggung jawab kepala desa, tapi teman-teman nanti kalau punya lembaga pelatihan, punya lembaga-lembaga kursus, PKBM dan seterusnya, itu melihatnya harus lebih luas ya, melalui identifikasi tadi. Tadi luar biasa ya, beliau mengemukakan kaitan teorinya Maslow ya, itu juga penting untuk menjadi acuan kelak kalau kemudian kita menjadi kepala desa, menjadi elit desa, untuk kemudian ya lebih luas, helikopter view-nya lebih dapat ya. Dan juga memang tadi ada salah satu prinsip yang menjadi pegangan untuk kita, memang seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu Pak Gito ya, kita melihat nilai-nilai yang di masyarakat juga sudah mulai tereduksi. Saya juga amati itu menjadi kasus yang masif di saat politik itu masuk desa ya. Teman-teman juga sadari bagaimana sangat mengganggu terkait dengan pengembangan desa, apalagi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugito tadi. Karena memang mereka itu sebenarnya mewakili masyarakat atau mewakili blok-bloknya. Nah, itu juga menarik menjadi isu-isu aktual tentang yang menjadi hambatan juga di dalam konteks pembangunan desa. Dan itu isu tahunan yang kalau kita amati semakin ke sini semakin tajam ya, pembelahannya ada di masyarakat, yang tanpa kita sadari juga itu mereduksi juga dari nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan Pak Gito. Ada nilai toleransi, nilai yang kalau di Ponorogo tadi apa istilahnya tadi Pak, sambatan ya. Ya, sekarang itu hampir di beberapa daerah juga nilainya sudah semakin tereduksi, dan itu menarik untuk kita ulas, kita sadari sebagai bentuk isu yang harus bersama-sama menjadi fokus kesadaran bersama untuk solusinya ke depan seperti apa. Baik Bapak, luar biasa. Ini saya ingin coba belajar aja dengan teman-teman itu di lapangan kayak apa sih, di Bojonegoro itu seperti apa sih. Kalau di Ponorogo ya saya dan Pak Sugito sudah hafal lah, kalau kita kan termasuk potensinya adalah TKI ya. Jadi mungkin secara kasus juga berbeda dengan Bojonegoro. Nah, ini kita ingin melihat Mbak Ica, Pak Rudi, Pak Fakih kalau di Bojonegoro itu seperti apa. Mungkin dari
Mbak Ica, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ica Pak dari Kecamatan Kedungadem. Kalau menurut saya sebenarnya kesadaran Sebentar, Mbak Ica Ya. di Kedungadem sebagai apa aktivitasnya sehari-hari? Perangkat kah atau di BUMDes, PKK, Yes, sama PKK? Nggih, luar biasa. Monggo, Mbak Ica. sebenarnya kesadaran dan kepedulian masyarakat di desa, khususnya di desa saya itu sudah baik, Pak. Sebagai contoh, acara pemakaman itu masih ada soyo. Soyo itu seperti apa ya? Bekerja sama, meskipun itu malam hari tetap dilakukan sampai pengkuburan selesai. Terus membangun rumah itu juga masih ada soyo, hanya diberi sarapan saja itu masih ada. Tetapi untuk ikut andil dalam masuk ke dalam pemerintahan itu sepertinya masih sulit. Masyarakatnya itu menurut saya itu tergantung dengan pemimpinnya atau kepala desanya. Bisa menjadi leader atau tidak, bisa membuka forum-forum bersama masyarakat, duduk bersama dengan masyarakat atau tidak, atau malah tertutup dengan masyarakat. Entah takut dikritisi masyarakat, karena kebijakan ada di tangan pemimpin, Pak. Kadang seperti ini, lebih tertutup itu saya dalam pengamatan saya selama 6 tahun saya di Kedungadem ini, sepertinya itu takut adanya proyek-proyek yang dilakukan kepala desa, misalnya ada proyek ini tidak terbuka dengan masyarakat. Kalau leadernya tertutup, dikerjakan sendiri, maka masyarakat desa ini tidak bisa keluar atau tidak bisa mengkritisi seperti itu, karena di desa itu seperti ini Pak alurnya. Ya wes sakarepe pemerintah diapakno wae, sementing aku bisa makan, yang penting saya bisa bekerja, yang penting saya bisa dapat uang. Nah, seperti itu, Pak. Terus di sini itu pemilihannya itu masih money politik. Jadi siapa yang beruang itu yang menang, meskipun dia tidak berkompeten, mohon maaf. Yang berkompeten malah kalah karena tidak mempunyai banyak uang. Itu yang saya amati. Terus untuk undang-undang dana desa, setiap proyek pembangunan di desa itu kan diutamakan swakelola masyarakat ya Pak. Dalam prakteknya tidak, karena ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau diserahkan pihak masyarakat, tidak ada ahlinya, maka pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan lancar atau jelek. Misalnya kurang apa atau apa. Nah, seperti itu. Kalau dilakukan pihak ketiga, hasilnya itu bagus karena ada ahlinya di situ ya Pak. Tetapi di masyarakat tersebut, pembangunan ini digarap sendiri, tapi sebenarnya itu tidak tahu, masyarakat itu tidak tahu Pak. Berarti itu diserahkan lurah yang garap. Nah, seperti itu. Padahal mereka tidak tahu undang-undang desa itu seperti apa, karena itu tadi pemikirannya di desa saya itu masih sedikit terpencil, sedikit ke pinggiran. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak Ica, jadi problemnya lebih kepada transparansi ya? Iya. Oke, transparansi penggunaan anggaran, transparansi kebijakan, transparansi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemimpin desa, dalam hal ini adalah lurah, yang kemudian itu berdampak kepada kepercayaan publik yang menurun, gitu ya? Ya, bahkan perangkat desanya pun tidak bisa mengambil kebijakan kalau tidak lurahnya. Nah, seperti itu, Pak. Ya, oke. Dikunci pertanyaannya Mbak Ica, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua nggih Pak Gito nggih, atau langsung dijawab? Monggo, enggak apa, lanjut dulu. Kedua dulu. Oke, kedua dulu. Sampai ketiga ya. Mas Rudi, Pak Rudi, monggo. Perkenalkan dulu dari desa mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Rudi Irawan dari Desa Bakalan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
Saya di desa saya sebagai pegawai BUMDes, LPMD, dan Karang Taruna, Pak. Pertanyaan saya mungkin terkait isu-isu yang berkembang, Pak, isu ekonomi, isu sosial, dan yang kalau di desa saya itu ada isu politik tentang nilai kebersamaan, kegotong royongan, dan kekeluargaan itu semakin hari semakin memang terus tereduksi, kata Pak Rafiq seperti itu. Ya, menurut saya ya benar. Mungkin diakibatkan karena akibat perkembangan teknologi dan politik dalam tanda kutip pemilihan langsung kepala desa. Pertanyaan saya begini, Pak, apakah tidak sebaiknya kepala desa itu ditunjuk guna meningkatkan nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, dan kekeluargaan agar pembangunan desa lebih cepat tercapai? Mungkin itu Pak Rafiq pertanyaan saya. Pak Gito, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Insya Allah nanti akan coba dijawab oleh Pak Gito dari perspektif Kemendes ya, bukan dari perspektif Kemendagri ya. Kalau harapannya kan dari Kemendagri perspektifnya. Coba nanti mungkin Pak Gito punya cara pandang tersendiri. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya ini Pak Bambang Israwan, monggo. Terima kasih Pak Rafiq atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bambang Israwan, Desa Temu, Kecamatan Kanor. Sebelumnya salam hormat Pak Sugito, SSMH. Langsung poinnya saja. Pak Bambang, perangkat nggih? Kebetulan Nyonya yang berangkat, kalau saya sendiri sebagai pelaku BUMDes juga anggota Karang Taruna. Mungkin pegiat desa muda mungkin. Enggak, luar biasa. Dari berbagai macam manfaat adanya dana desa adalah untuk mengembangkan desa. Nah, bagaimana pemerintah memastikan alokasi anggaran dana desa tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat desa dan pengembangan desa? Kenapa pertanyaan ini saya utarakan? Jadi potret di desa kami itu konsep pembangunannya itu lebih ke fisik, infrastruktur. Sedangkan secara makro dalam keberhasilan suatu bangsa atau desa itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam. Nah, akan tetapi potret di desa kami lebih menyinggung ke infrastruktur. Mungkin versi mereka itu memang lebih mudah untuk dinikmati dan dirasakan daripada kita membangun orientasi yang meningkatkan kapasitas atau kemampuan sumber daya manusianya. Mungkin itu saja Pak Rafiq yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan Pak Bambang lebih kepada kepastian ya, kepastian atau bagaimana sistem pengawasan mungkin itu ya, atau monitoring ya, selama ini digunakan pemerintah, tidak lain dan tidak bukan, agar dana desa itu benar-benar sesuai keterserapannya dengan kebutuhan desa, sesuai keterserapannya dengan pengembangan desa, visi desa. Mungkin itu Pak Sugito dari ketiga pertanyaan yang mungkin bisa kita coba diskusikan bersama, kita sharing bersama. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mas Rafiq. Tadi ada Bu Ica, Pak Rudi, dan Pak Bambang. Yang pertama, nah ini tadi saya pikir apa yang kalau istilahnya mungkin di sana tadi kita di Ponorogo sambatan ya, di sana namanya soyo berarti ya. Iya, sebenarnya soyo. Nah, sebenarnya itulah yang kalau menurut saya terkait dengan tema apa yang kita bicarakan pada hari ini. Disitulah sebenarnya ketika kita artinya seluruh pemangku kepentingan di desa
menyadari bahwa di mana sebenarnya posisi kita letakkan tadi, kita lihat potensinya di mana, kemudian persoalan atau degradasinya di mana, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tadi contoh sudah melihat secara tidak langsung sudah memetakan tadi, oh saya masih hidup, itu tapi dalam kehidupan sehari-hari hanya di bidang misalnya pemakaman, gotong royong, tapi untuk masuk ke wilayah kepemerintahan ternyata masih sulit. Nah, disinilah sebenarnya yang diperlukan. Saya di sini tidak bicara soal kepala desa atau perangkat desa, saya bicara dalam konteks ranah ini mimbar kampus ya. Saya mimbar kampus, artinya semuanya punya tanggung jawab untuk bisa saling memberikan untuk saling bisa memberikan penguatan dan penyadaran. Apapun peran kita di desa, maka ini kita gelorkan dan kita tanamkan. Kalau di sekali lagi menggunakan istilah di Ponorogo dulu tuh ada namanya udar gelung ya Mas Rofik ya, atau Mas juga malah nggak mengenal ini istilah udar gelung. Udar gelung ini sebenarnya bentuk transparansi, bentuk lain yang dilakukan ini, karena ini kalau nggak salah di Jogja dan mana istilahnya. Dan tapi itu untuk terutama di Jawa hampir sama. Jadi udar gelung itu bentuk lain menyampaikan pertanggungjawaban sekaligus memberikan sebuah rembukan atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh desa. Kalau di Ponorogo sebagian contoh di kampung saya sampai hari ini masih berjalan itu di setiap menjelang bulan Muharram atau menjelang Suro begini. Ya, sebenarnya di dalam representatif bukan hanya di bidang pemerintahan yang dulu lebih pada di sosial pembangunan kemasyarakatan ya. Itu apa sebenarnya sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Dan saat ini seperti apa progresnya kita yang 1 tahun ke depan apa yang harus kita lakukan? Ini lebih pada potensi untuk melihat dari menggali atas potensi sekaligus persoalan dan mencari solusi. Nah, saya pikir tadi Bu Ica terkait dengan bagaimana masih terjadi money politik, masih terjadi mungkin takut dikritik tadi, dia sebenarnya orang itu kan kalau semakin menjauh malah kita semakin curiga. Kalau dia semakin dekat dengan kita malah nggak tanya apa-apa kan gitu kan? Iya kan? Artinya kan begitu. Kalau kita semakin sembunyi semakin ini. Nah, tugas kita lah bersama untuk selalu untuk memberikan sebuah edukasi, pembelajaran, pemahaman kepada semua elemen yang ada di desa. Elemen di desa. Nah, ada saluran lewat BPD-nya atau kita pun sudah katakan tadi di awal, karena kita ini pemerintahan yang hibrid ya. Kita katakan di desa ini hibrid. Jadi antara masyarakat dengan pemerintahan ini sebenarnya cukup unik dan cukup erat. Maka bagaimana sebenarnya kita untuk sama-sama untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa kemajuan desa ini bukan hanya tanggung jawab kepala desa loh, ini tanggung jawab kita bersama. Karena itu kami juga punya peran. Karena itu kalau ingin sampaikan salah satunya adalah Kementerian Desa saat ini juga terus mendorong adanya bagaimana terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas sosial itu menjadi penting. Karena sebenarnya di sinilah bukan berdasarkan dasar keinginan, tapi adalah bagaimana semua berdasarkan kebutuhan sehingga menjadi skala prioritas. Maka tadi dicontohkan misalnya dikerjakan oleh masyarakat lebihan daripada masyarakat punya kelemahan. Nah, sebenarnya di dalam aspek kebijakan sudah disebutkan memang diutamakan dengan swakelola, tapi diprioritaskan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang memang sederhana. Tetapi ketika pekerjaan itu membutuhkan tenaga ahli tertentu, ya tentu kalau desa tidak punya kita mencari yang lain termasuk kemitraan tadi. Tapi lebih diutamakan tentu penguatan yang ada di desa. Tapi juga tidak benar untuk menjadi justifikasi alasan karena desa tidak ada kemudian semuanya ditenderkan, diproyekkan. Ini juga tidak betul. Makanya sebenarnya kacamatanya harus kacamata objektif. Ketika melihat persoalan desa tadi, maka saya pikir kalau dari awal sudah dirembukan, kita mau bangun jembatan. Tapi kalau membuat konstruksi jembatan yang seperti ini, kita nggak punya yang katakanlah teknik sipilnya, kita tidak punya tenaga ahli yang khusus. Nah, untuk yang tenaga seperti ini jangan dimungkinkan untuk dicarikan di luar desa.
Tetapi apakah hanya untuk bekerja untuk ngusung batu nih, kasih ininya juga, kemudian alasan desa tidak tersedia. Saya pikir di sini kita harus objektif. Karena itu pendekatan, kenapa dikatakan pendekatan swakelola? Karena harapannya adalah agar uang ini beredar di desa. Jadi memberikan multiplier efek atas perputaran uang yang ada di desa. Sehingga sekali lagi benar disampaikan oleh Mas Robek, kata kuncinya adalah transparansi. Kalau semuanya dalam koridor transparansi, saya pikir kecurigaan tidak akan muncul. Kalau toh tetap dilakukan oleh tender, itu pasti juga karena memang pekerjaan itu membutuhkan untuk itu. Tetapi kalau ya apa bahasanya orang kampung saya itu selintutan ya, jadi kecurigaan. Walaupun sebenarnya tentu hal yang seperti itu. Nah, kemudian Pak Rudi, masalah semangat tadi tereduksi ya. Kalau saya katakan terdegradasi terkait dengan semangat gotong royong dan tadi. Nah, begini, esensi kepala desa itu dipilih sebenarnya adalah wujud dari sebuah demokratis yang ada di desa, dan itu menjadi bagian sebuah kewenangan atau otonomi yang desa yang diberikan. Maka kalau kita tengok sejarahnya, memang dulu penduduk mungkin tidak sebesar sekarang ya. Dulu bisa musyawarah mufakat langsung, ya udah. Karena sebenarnya kalau kita tengok sejarahnya, kenapa ada tanah bengkok dan sebagainya. Sebenarnya kan ada sejarahnya begini, kita memilih kepala desa ini. Ketika masyarakat itu mulai berkumpul, kita butuh ada yang mengatur. Nah, siapa yang mengatur? Ya kita tunjuk pemimpin kita. Nah, setelah ditunjuk, mufakat dia menunjuk si A. Ketika sudah ditunjuk si A, dia kok nggak dapat penghasilan dari selama ini kan melayani kita. Maka muncullah kemudian ada istilahnya ya babat untuk memberikan lahan kepada sebagai bentuk penghasilan apresiasi. Kalau enggak, ada yang karena sudah tidak terjalan lagi, ada namanya dulu tanah irisan. Ya, tiap orang mungkin diiris sekian peta untuk dihimpun menjadi akumulasi menjadi bagian dari tanah kas desa kalau sekarang, kalau dulu tanah bengkok. Nah, ini sebenarnya di sini Pak Rudi. Ideal memang kalau ditunjuk maksudnya rampungan gitu ya. Ditunjuk aja biar enggak ini. Tetapi esensi demokrasinya enggak dapat. Karena sebenarnya ya memang itulah seperti pendulum ya, apa istilahnya, demokrasi kan begitu. Semakin dilonggarkan maka akan kadang malah semakin jauh dari ini. Nah sebenarnya ini harus ada keseimbangan. Makanya fungsi kontrolnya, fungsi tadi BPD itu kan ada 3 fungsi. Fungsi budgeting, ya ini dalam rangka untuk bagaimana anggaran. Yang kedua adalah fungsi regulating ya, kaitan dengan membuat aturan. Dan yang ketiga adalah fungsi controlling dalam artian pengawasan. Namun pengawasan bukan dimaknai seperti pengawasan aparat keamanan. Pengawasan di sini sebenarnya sebagai sebuah konsekuensi untuk bagaimana bisa bersama-sama proses dari memastikan apa yang diputuskan bersama ini bisa berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Sehingga kalau ditunjuk juga tidak serta-merta bisa menyelesaikan pesan tadi, karena sebenarnya esensinya mandat yang diberikan oleh warga itulah yang bentuk sebagai sebuah legitimasi dia sebagai pemimpin di desa. Kemudian bagaimana memastikan alokasi dana desa ini tepat sasaran. Sebenarnya gini, dana desa itu sebenarnya fokusnya 2 hal. 2 hal yakni di dalam rangka untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari aspek ini Pak Bambang, sebenarnya di prioritas penggunaan dana desa itu telah disampaikan prioritas-prioritas apa yang mesti dilakukan. Sepanjang 2 kegiatan ini dalam rangka untuk peningkatan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi, dan konkretnya adalah didasarkan pada data hasil pendataan yang ada di desa, potensi dan artinya ketika desa ini memilih apa, tentu pada saat pemanfaatannya harus dibasiskan pada potensi data yang dimiliki oleh desa. Jadi bukan karena ya mohon maaf data keinginan elit di desa. Makanya pada kesempatan ini saya juga ingin menghimbau kepada Bapak Ibu semua
musyawarah desa itu kadang gini, untuk memenuhi sebuah aspek legalitas, kan di dalam ketentuan Musdes itu harus melibatkan selain BPD ya, harus melibatkan tokoh masyarakat, keterwakilan dari unsur-unsur kelompok perempuan dan sebagainya. Nah, sudah diberi undangan, kemudian hadir. Tapi sebenarnya dia hanya secara fisik memberikan aspek legalnya, tapi secara substantifnya suaranya nggak diberikan hak dan sebagainya. Ini juga masih ada yang seperti itu. Katakan saya sudah musyawarah Pak. Karena saya pernah kedatangan tamu juga dari daerah gitu. Dia bilang bahwa dana desa ini, Pak, kami sudah sepakat seluruh warga desa bahwa kami tahun ini dana desa saya gunakan untuk membangun gapura batas desa dan pagar makam. Terus pertanyaan saya sambil guyon aja, ya kalau Pak memang bagus desa itu, begitu ada gapuranya terus bagus, terus yang jadi pertanyaan saya adalah apakah gapura ini berkorelasi terhadap dua hal tadi? Apakah berkorelasi terhadap peningkatan sumber daya manusia ataupun berkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi? Jangan-jangan hanya karena ditulis di bawahnya ini, gapura ini dibangun zaman misalnya kepala desa Pak Bambang Israwan, misalnya gitu. Jadi yang bangga Pak Bambang aja sebenarnya di sini, bukan berkorelasi terhadap itu. Yang kedua saya tanyakan terkait dengan pagar makam tadi. Ya, saya katakan bukan kita tidak menghormati, menghargai atas jasa para leluhur kita, para orang tua kita yang sudah mendahului kita. Tapi saya katakan, apakah makam ini kalau tidak dipagar kemudian penghuninya berkeliaran? Saya bilang gitu. Ini sambil guyon. Bukankah anak-anak kita, para generasi kita yang tidak tersentuh secara pendidikan, tidak tersentuh oleh kebutuhan-kebutuhan kaitannya dengan edukasi-edukasi yang sifatnya untuk investasi generasi masa datang, justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Nah, terus gimana Pak? Kami sudah sepakat, kami sudah dihadiri ini. Nah, substansinya ternyata ya tadi ini hanya kemauan dari elit saja. Nah, ini kan juga, nah, mufakat ini namanya mufakat yang tanda kutip istilah saya ini pemufakatan semu yang dilakukan ini. Nah, tentu hal ini juga harus ditengok pada posisi sifatnya yang sangat spesifik dan kasuistik dari masing-masing desa. Yang bisa kita tarik secara umum adalah bagaimana ketika memanfaatkan dana desa itu benar-benar didasarkan atas data objektif yang ada di desa. Karena itu pentingnya karena desa punya data. Hanya berdasarkan feeling saya nyekel eling. Jadi ilmunya nyekel eling. Yo pas dengan nyekel ini kan pembagian pada data objektif yang disepakati bersama. Nah, ini menurut saya penting untuk kita meletakkan semua hal dalam satu koridor objektivitas setiap memandang sesuatu yang ada di desa, dan semuanya diajak untuk komunikasi dan memutuskan secara bersama sebagai bagian dari kita meletakkan tadi permufakatan yang didasarkan atas skala prioritas. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin kalau masih ada, monggo. Oke, luar biasa jawabannya Pak Sugito ya. Jadi untuk Mbak Ica tadi sudah jelas ya. Jadi betul memang transparansi. Ya, soal nantinya transparansi itu tidak menjadi solusi yang cepat itu memang wajar. Artinya kalau sudah transparan tapi kok nggak dipercaya ya Pak Gito. Memang perilaku sosial itu seperti itu. Tapi ya senantiasa ya tetap kita harus transparan. Bahkan beberapa kali saya sempat keliling di beberapa desa itu juga sampai anggaran itu dibuat banner ya. Alokasinya seperti ini ya. Itu bagian juga untuk transparansi, dan saya kira di tempatnya Mbak Ica penting untuk itu juga didorong seperti itu. Dan nggak perlu Mbak Ica jadi lurah dulu ya. Solusi-solusi positif itu bisa disalurkan dari ini, apalagi sekarang sudah mahasiswa nggih Pak Gito nggih, artinya punya banyak pemikiran-pemikiran ideal yang bisa ditumpahkan, dituangkan, dibagikan ke masyarakat desa.
Kemudian untuk Mas Rudi tadi mekanisme pemilihan kepala desa ya memang harapannya seperti itu, tapi kembali lagi Pak Gito katakan tadi juga tidak menjamin kalau kemudian ditunjuk itu konflik-konflik, problem-problem yang ada di saat ini juga bisa terselesaikan ya Pak Gito ya. Ya memang kalau coba kita amati terkadang sistem apapun kalau memang oknumnya itu ada niatan nggak positif ya tentunya akan susah. Sehingga ya kembali itu hanya soal oknum, tinggal bagaimana ke depan kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan manfaat ya. Apalagi perkembangan teknologi juga semakin canggih, bisa saja kan pemilihan kepala desa itu basis online atau seperti tes CPNS itu kan bisa saja ya. Peluang semakin terbuka, artinya ya tidak perlu kita membom sebuah rumah di saat hanya 1-2 tikus yang ada di dalamnya seperti itu. Dan untuk Pak Bambang, Mas Bambang tadi terkait dana desa apa tadi? Ya, memastikan alokasi dana desa tepat sasaran. Oh, kepastian, kepastian. Tadi sudah sampaikan Pak Gito juga sudah, saya kira sudah jelas juga. Mungkin saya sedikit menambahkan, kalau teman-teman cek yang di sini ada sebagai BPD, SK BPD itu bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwasanya operasional desa benar-benar diawasi. Ya, oleh siapa? Oleh masyarakat, oleh teman-teman. Mungkin itu Pak ya, untuk memastikan bahwasanya penggunaan anggaran juga dapat tercapai. Soal kemudian di dalam pemilihannya ada politik, ya memang seperti itulah kehidupan itu. Mungkin itu saja Pak Sugito, terima kasih atas waktunya Bapak Dirjen kita yang luar biasa. Dan mohon izin, alhamdulillah di sini ada 2 orang senior saya yang luar biasa juga. Tadi ada Prof. Lutfia Nurlaila. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, Terima diintip kasih saya ini Pak ceritanya. Dirjen. Ternyata diintip juga ini. Kuliahnya tuh Pak Dirjen dari awal loh. Oh gitu ya. Ya, Perjalanan kemana, Prof? ini nengok staf yang baru saja melahirkan nih, meluangkan waktu sebentar ya. Ngapunten, Prof. Enggak apa-apa. Selamat, terima kasih sekali Pak Dirjen, terima kasih Mas Rosid dan Prof. Gun dan Pak Dekan tadi saya. Ini ada Prof. Gun juga. Mantan nuwun. Prof. Gun. Terima kasih ketemu teman-teman mahasiswa juga. Selamat teman-teman, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Sudah hampir UAS, Prof. Nah, betul. Kegiatan akhir ini ya, sebentar lagi ya. Ya. Makasih Pak Dirjen. Ya, terima kasih Bu. Ternyata diintip juga, saya diawasi nih ceritanya saya. Diawasi oleh 2 orang guru besar ini Pak Gito. Kembalikan lagi ke Diropek ya. Ngapunten, Prof. Jadi Bapak Mas Rafi, terima kasih. Monggo lanjut. Ya selalu Prof. Gun, Prof. Lutfia. Terima kasih. Alhamdulillah ini Pak Gito waktunya sudah menunjukkan 14.30 ya. Sudah sesuai dengan SKS kita juga. Dan saya berharap nanti hari raya saya mudik bisa sowan dengan teman-teman ya. Kemarin Gerbek Surau saya diundang itu kemarin acara di. Ada Pak Sandiaga Uno juga di alun-alun kemarin pas puncaknya. Pas puncaknya Iya, ini mungkin di Bojonegoro kita nggak tahu, tapi kalau di Ponorogo memang kalau waktu Gerbek Surau luar biasa ramainya, ada kira pusaka, larung saji juga. Dan terima kasih untuk teman-teman, tetap semangat. Ini sudah semester 1, saya kira ini pengalaman yang tidak akan terlupakan ya. 4 semester itu nggak lama untuk sebuah rekognisi, tetap semangat. Dan mari kita doakan bersama-sama agar Pak Sugito tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kesuksesan tentunya ya, untuk keluarga juga. Demikian untuk kuliah tamu pada hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Pak Dekan, Ibu Kaprodi juga yang tadi sempat menengok juga.
Itu aja Pak Sugito. Terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto dulu nggih, Bapak. Monggo, nggih. Nggih, semua bisa on cam. Alhamdulillah. Oh, saya juga kepengen difoto ini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar saya save. Bisa dibantu teman-teman yang lain juga untuk foto. Oke. Untuk yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya, Pak Rofi, Pak Dosen, Pak Dekan, dan semuanya, Bapak-Ibu para mahasiswa. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Sekali lagi, bukan bermaksud menggurui, saya sebagai sharing saja, agar kita sama-sama saling melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nggih, mohon Mari izin. semua teman-teman. Nggih, Prof. Tos. Iya, Bro. Terima kasih. Terima kasih. Izin saya lab ya, Mas Rofik ya. Nggih, Pak Gito. Siap. Siap. Semuanya, salam sehat semuanya. Semangat. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Amin.